Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak kaku atau lumpuh gitu sama rasa takut? Bahkan mungkin dalam situasi sosial biasa yang harusnya santai aja gitu. Nah, pembahasan mendalam kita hari ini, kita mau fokus ke bab 10 dari buku The Secret Side of Wealth. Ini khusus banget ngebahas soal menghadapi ketakutan. Sumber ini punya cara pandang yang unik loh, bukan cuma soal ya keberanian gitu aja, tapi gimana sih keluar dari zona nyaman itu bisa ngaruh langsung ke biologi otak kita. Misi kita kali ini, ya kita mau gali lebih dalam gimana keberanian-keberanian kecil sehari-hari itu bisa beneran ngebentuk ketahanan diri Anda, secara fisik dan mental juga. Oke deh, mari kita coba bongkar ya. Sumber ini nunjuk ke satu bagian otak yang, wah perannya ternyata penting banget nih. Namanya anterior cingulate cortex atau ACC. Nggak usah pusing sama istilahnya, yang penting fungsinya apa. Nah, bagian ini menariknya, dia itu berkembang justru pas kita maksa diri ngelakuin hal-hal yang sebenarnya pengen kita hindarin. Contohnya nih ya, mungkin bicara di depan umum kalau Anda tipe yang grogian, atau hal sepele kayak mandi air dingin kalau emang nggak suka banget, itu gimana sih cara kerjanya? Ya, penelitian yang dikutip di buku ini nunjukin ada kaitan langsung antara ACC yang berkembang ini sama apa yang disebut keinginan untuk hidup. Semangat hidup gitulah. Orang-orang yang mentalnya tangguh, bahkan yang umurnya panjang, itu cenderung punya ACC yang lebih aktif dan ya lebih berkembang. Tapi ini bukan berarti kita jadi nekat cari bahaya ya, bukan gitu. Oh, oke oke, bukan cari masalah gitu ya? Bukan. Lebih ke secara sadar ngadepin tantangan-tantangan kecil yang bikin kita nggak nyaman. Misalnya takut ditolak pas ngajak kenalan, atau takut kelihatan beda, takut ngerasa canggung. Ini tuh kayak latihan beban, tapi buat mental kita. Dan bisa dibilang, buat semangat hidup kita juga. Wow, jadi ada sambungan biologis langsung nih antara ngadepin rasa canggung, rasa nggak enak gitu, sama semangat hidup. Wah, itu dalam juga ya mikirnya. Dan sumber ini ngasih contoh yang, wah ini sih kita banget ya, soal ngerasa nggak nyaman di pesta atau mungkin pertemuan yang rame gitu. Ternyata tuh bukan sekedar, saya emang orangnya ansos, tapi ada penjelasan evolusinya ya. Tepat sekali. Itu rupanya sisa-sisa mekanisme pertahanan otak purba kita loh. Coba bayangin, zaman dulu masuk ke wilayah suku asing, itu wah bisa bahaya beneran kan? Iya juga ya. Nah, sebagai bentuk perlindungan, otak kita secara naluriah, kayak matiin sementara karisma kita, rasa percaya diri, kemampuan sosialisasi, biar nggak nalik perhatian yang nggak diinginkan gitu. Oh. Otak kita ini kayaknya belum sepenuhnya update sama zaman sekarang gitu. Ancaman fisiknya sih udah nggak ada ya di pesta. Tapi reaksi biologisnya itu, nah, itu masih sering muncul. Wah, dengar itu jadi agak lega sih. Jadi bukan salah kita sepenuhnya ya kalau kadang ngerasa kaku di tempat rame. Tapi kalau reaksinya otomatis gitu, terus gimana dong cara ngatasinnya menurut sumber ini? Masa kita pasrah aja? Nah, ini dia nih bagian pentingnya. Kuncinya adalah kita secara sadar nunjukin ke otak kita kalau situasinya aman, meskipun rasanya nggak nyaman. Nunjukin gimana tuh caranya? Caranya, ya dengan tetap berinteraksi. Paksain diri dikit lah buat ngobrol sama orang baru. Atau ikut joget dikit kalau ada musik. Atau sekedar tahan lebih lama di keramaian itu dari biasanya. Awalnya pasti nggak enak, itu udah pasti. Tapi tindakan ini ngirim sinyal ke otak. Lihat nih, aman kok. Nggak ada ancaman nyata di sini. Gitu. Nanti pelan-pelan, otak bakal ngizinin karisma sama energi alami kita keluar lagi. Justru rasa nggak nyaman itu proses latihannya. Latihan buat ACC kita itu. Kayak kalau mau gedein otot kita ke gym, nah ini kita perlu ke pesta, metaforis gitu ya, buat ngelatih bagian otak ini. Ya, bisa dibilang gitu. Analoginya pas banget. Setiap kali Anda berhasil ngelewatin ketidaknyamanan kecil itu, Anda nggak cuma bertahan, tapi secara harfiah lagi nguatin sirkuit saraf yang hubungannya sama ketahanan dan kemauan. Ego kita yang mungkin tadinya rapuh banget di situasi itu, jadi sedikit lebih kuat, lebih tangguh setiap kali kita lawan rasa takutnya. Ini soal ngebangun otot mental dan spiritual lewat paparan yang terkontrol terhadap apa yang kita takuti. Oke, oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, apa artinya semua ini buat kita sehari-hari? Jadi intinya, jangan lari gitu ya dari rasa takut atau nggak nyaman.
Ya, intinya sih merangkul kerentanan sama ketidaknyamanan itu sebagai jalan yang ya mau nggak mau harus dilewatin buat pertumbuhan pribadi. Dengan sengaja, dikit-dikit aja, menempatin diri di situasi yang terasa menakutkan buat Anda. Sekecil apapun itu, kita sebenarnya lagi ngebongkar batasan-batasan internal yang selama ini nahan potensi kita. Ini bukan soal jadi pemberani yang nggak punya rasa takut sama sekali. Bukan itu. Tapi soal bertindak meskipun ada rasa takut. Kayak, ya melangkah aja ke lantai dansa kehidupan. Walaupun mungkin awalnya ngerasa kaku banget dan takut diliatin orang. Wah, ini perspektif yang memberdayakan banget ya. Bukan cuma soal ayo berani, tapi ada proses biologis di belakangnya yang mendukung gitu. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih ya, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Coba deh pikirin satu aja ketakutan kecil yang spesifik, mungkin presentasi kecil di depan tim, atau mulai obrolan sama orang baru di kafe, atau nyoba aktivitas baru sendirian gitu. Sesuatu yang selama ini Anda hindarin lah pokoknya. Nah, gimana kalau ngelihat keputusan buat ngadepin itu minggu ini, itu bukan cuma ujian keberanian aja, tapi sebagai sebuah latihan biologis yang disengaja, sebuah cara buat secara harfiah nguatin bagian otak Anda yang nyambung ke kemauan buat hidup, buat berkembang, dan buat ngerasa lebih hidup. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut ya setelah pembahasan kita ini selesai.